Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya Haji Ahmad Zainuri Fakih selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Dusun Sumbersari, Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, akan menyampaikan visi dan misi Pondok Pesantren Darussalam serta sejarah singkat berdirinya sebagai berikut. Untuk visi Pondok Pesantren Darussalam adalah dengan berlandaskan salafiyah. Pondok Pesantren Darussalam mencetak santri yang muslim, yang salafiyah, agar santri menjadi ulama yang berwawasan intelektual dan intelektual yang berakhlak ulama, serta berpegang teguh pada Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Bertekad bulat membentuk santri yang cakap, bermutu, dan mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya dengan syaja'ah, berani, dan tabah, dan tawakal. Untuk misi Pondok Pesantren Darussalam adalah mencetak muslim yang nomor satu, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Nomor dua, berilmu agama dan berilmu pengetahuan. Nomor tiga, mampu mengamalkan dan memperjuangkan ilmu yang telah dimiliki. Yang nomor empat, berakhlakul karimah. Yang nomor lima, hidup mandiri dan siap pakai. Terakhir nomor enam, berjiwa dan berpola pesantren salafiyah. Selanjutnya, sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren Darussalam sebagai berikut. Pendiri Pondok Pesantren Darussalam, Dusun Sumbersari, Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, adalah Kiai Haji Imam Fakih Asy'ari, putra dari Haji Asy'ari dan Hajah Halimah, yang beralamat di Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Beliau lahir pada hari Isnin Legi, tanggal 1 Januari tahun 1917 Masehi, bertepatan pada tanggal 7 Rabiul Awal 1335 Hijriah. Beliau adalah salah satu santri Kiai Hasyim Asy'ari Pondok Tebuireng Jombang dan salah satu santri Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo Kediri. Setelah selesai belajar di dua pondok pesantren tersebut, kemudian pulang untuk mengabdikan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Selang beberapa bulan, kemudian beliau melaksanakan sunnah Rasul, yaitu menikah dengan Hajah Munifah, putri dari Kiai Haji Abu Amar, Pondok Pesantren Jombangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kemudian kira-kira kurang lebih 4 tahun berjalan menjadi menantunya Kiai Haji Abu Amar. Beliau, Kiai Haji Imam Fakih Asy'ari, ingin mengembangkan ilmunya di daerah lain.
atas saran orang tua dan mertuanya, beliau memilih dan menetapkan mengembangkan ilmunya di Dusun Sumbersari, Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pada saat itu, Dusun Sumbersari adalah sebuah dusun yang posisinya jauh dari perkampungan dan masih belum banyak dihuni oleh warga. Dengan niat yang tulus dan ikhlas, beliau bertempat di Dusun Sumbersari tersebut, sekaligus mendirikan pondok pesantren, yaitu tepatnya pada tanggal 13 bulan Maret tahun 1948 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula tahun 1367 Hijriah, dengan diikuti santri pertamanya sebanyak 12 orang santri, yaitu satu bernama Muhtar, berasal dari Bondo, Desa Jajar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Nomor dua bernama Abdul Karim, berasal dari Kirik, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Yang nomor tiga bernama Damamini, berasal dari Ngaglik, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Nomor empat bernama Hamim, beliau berasal dari Bunut, Desa Tungklur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Yang nomor lima bernama Sirajuddin, berasal dari Desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Yang nomor 6 bernama Baidowi, ini berasal dari Lamong, ya, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Yang nomor 7 bernama Adroi, berasal dari Semanding, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Nomor 8 bernama Toha, ini berasal dari Dusun Tawang, Desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Yang nomor 9 bernama Abdus Somad, berasal dari Pujon, Kabupaten Malang. Yang nomor 10 bernama Rofi'i, berasal dari Dusun Kemerahan, Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Yang nomor 11 bernama Dawami, ini berasal dari Bojonegoro. Yang nomor 12 yaitu nama Husni Waluyo, berasal dari Klampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Selanjutnya, menurut Kiai Muhtar, yang beliau juga termasuk salah satu santri pertama, beliau menuturkan bahwa selain 12 santri tersebut di atas, masih ada santri lagi, yaitu bernama Wajidi atau disebut Haji Marzuki. Beliau berasal dari Pogar, Desa Tungklur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dengan bekal sejumlah santri tersebut, beliau mulai membuka sistem pendidikan klasikal. Namun pada umumnya hanya dibuka mulai kelas 4 dan kelas 5 ibtidaiyah, karena untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 memang belum ada muridnya, dan rata-rata murid yang ada ini sudah
agak besar-besar. Dalam pelaksanaan pendidikan ini belum ada tempat yang permanen atau yang kokoh. Kala itu kediaman beliau masih berupa rumah kecil yang berdinding bambu, dan sebelah baratnya ada bangunan yang juga berdinding bambu. Dan tempat ini merupakan tempat pendidikan setiap hari sebagai sarana thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Mengingat situasi yang seperti itu, para santri tersebut tidak tinggal diam. Mereka berusaha memperbaiki keadaan lokal sebagai tempat pendidikan. Searah perjalanan waktu sekitar kurang lebih 5 bulan, telah didirikan sebuah bangunan baru yang dibilang cukup baik. Setelah beberapa bulan madrasah berjalan, maka nama beliau mulai dikenal oleh masyarakat sekitar, dan akhirnya banyak santri yang datang untuk menuntut ilmu. Dengan demikian, beliau mengambil kebijaksanaan untuk mengelola adanya pendidikan supaya mengarah lebih maju. Maka diusahakan tenaga pengajar dari santri yang sudah mampu atau seniornya untuk membantu mengajar kelas bawahnya. Setelah adanya perkembangan, madrasah ditambah 1 tingkat lagi, yaitu sifir awal dan sifir sani. Ini kalau sekarang setingkat sanawiyah atau SLTP. Pada tingkatan ini siswa madrasah sudah mencapai 50 siswa yang berasal dari desa Kencong dan sekitarnya. Atas inisiatif beliau dan santri yang bernama Hamim, untuk memberi nama madrasah tersebut, beliau berdua selalu bermusyawarah dengan melihat lingkungan sekitar pondok yang banyak ditanami pohon salam. Beliau dapat menemukan inspirasi bahwasanya madrasah ini diberi nama Madrasah Islamiyah Darussalamah, dan sekaligus pondoknya diberi nama Pondok Pesantren Darussalam. Dalam pelaksanaan belajar mengajar untuk tingkat ibtidaiyah, lokasinya di Serambi Masjid, di rumah Haji Abdul Salam, yaitu ayahnya Bapak Haji Samur Kencong. Dan untuk tingkat yang lain di gedung yang sudah ada. Namun karena sarana pendidikan yang belum terpenuhi, maka untuk tempat duduknya cukup di lantai. Kemudian seiring dengan perjalanan pondok, maka dengan keuletan dan kegigihan beliau, pondok Sumbersari semakin tambah usianya, semakin maju dan besar. Sehingga dari tingkat ibtidaiyah dilanjutkan ke tingkat sanawiyah. Dari tingkat sanawiyah dilanjutkan ke tingkat aliyah dan majelis musyawarah, yang akhirnya sekarang ditambah sampai pendidikan tingkat perguruan tinggi yang bernama Ma'had Ali. Setelah keberadaan pondok sudah tampak maju dan besar, dengan mendapat dukungan penuh dari masyarakat luas, ketika pondok sudah berusia 44 tahun berjalan, pada hari Ahad Pon tanggal 28 Juni
tahun 1992 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah tahun 1412 Hijriah, kurang lebih pukul 3 dini hari. Dalam usia 75 tahun, beliau pulang ke rahmatullah dalam keadaan tenang. Semoga seluruh amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekhilafannya diampuni oleh Allah. Demikian sejarah singkat tentang berdirinya Pondok Pesantren Darussalam dan Madrasah Islamiyah Darussalamah, Dusun Sumbersari, Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.